Kan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan berkati kami. Sekarang kami siaga untuk mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin, sehingga kami ketika mencermati firman Tuhan, khususnya yang berkenaan dengan kondisi zaman ini dan hal-hal yang terjadi di sekitar kami, biarlah Tuhan memberikan firman-Mu yang membawa kami memahami pengertian lebih lagi, supaya kami dapat hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Kami belajar untuk mencermati kunci kemenangan dari firman Tuhan dan juga mencermati segala sesuatu yang boleh terjadi di sekeliling kami yang merupakan berita-berita yang menjadi perhatian banyak orang, dan biarlah ini semuanya dipakai Tuhan mendidik kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Nah, saudara sekalian, doa malam ini secara online ini diadakan secara iman Kristiani dan dengan berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, kali ini mari kita mencermati firman Tuhan, dan dalam doa malam, seperti berkali-kali saya katakan bahwa doa malam itu didedikasikan untuk menjawab pertanyaan sebetulnya. Jadi berbeda dengan doa pagi. Kalau doa pagi kita meneliti seluruh isi Alkitab, tapi kalau doa malam saya menantikan kalau mungkin ada pertanyaan rohani yang kami bisa menjawab, akan menjadi tema doa malam kita. Karena itu kirimkan pertanyaan Anda baik melalui kolom chatting yang ada di sini maupun melalui jaringan pribadi atau Jabri, saudara. Dan juga seringkali saya mendoakan kepada Tuhan, khususnya mencermati peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, yang menjadi perhatian banyak orang dan bahkan seringkali juga mengusik perhatian kita gitu ya. Nah, itu kita tinjau dari sisi firman Tuhan, lalu kita cari nanti maksud Tuhan itu apa dengan hal-hal yang terjadi itu, ditinjau dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini mari kita membaca surat Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Surat Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah."
Nah, fokus yang saya ajak saudara untuk merenungkan di bagian pertama ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ada kata penuh hormat itu. Nah, ini kaitannya dengan apa? Saya ingin mengajak saudara yang memperhatikan bahwa akhir-akhir ini ada berita yang cukup menggelitik yang terjadi beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini, yaitu adanya peristiwa yang menimpa seseorang bernama Pulung Mustiko Abimana. Ya, Pulung Mustiko Abimana dengan ibunya, Ibu Eni Sukaisi yang tinggal di Cakung, Jakarta Timur, saudara ya. Jadi, saudara mesti sudah membaca ini berita ini. Ini sekarang ini sedang ramai dibicarakan ini. Pulung Mustiko Abimana ini lebih dikenal dengan sebutan Tiko, ya. Tiko ini ternyata tinggal di sebuah rumah mewah, tapi rumah itu tidak terawat sampai ditumbuhi tumbuh-tumbuhan seperti itu. Padahal itu rumah mewah, saudara sekalian. Dan dia tinggal berdua bersama dengan ibunya. Ibunya ternyata sudah berpisah dengan ayahnya. Dan ketika ibunya berpisah dengan ayahnya, Tiko ini berumur 12 tahun. Dan sekarang hari ini dia berumur 23 tahun. Jadi sudah ada 11 tahun dia merawat ibunya. Karena ibunya ini ternyata mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang menjadi berita, saudara ya. Jadi selama 11 tahun, seseorang yang masih disebut anak-anak ini merawat ibunya, dan sampai hari ini mereka masih hidup seperti itu, dan banyak diceritakan perjuangannya, saudara ya. Jadi bagaimana si Tiko ini mencari nafkah, ya, bahkan juga dibantu oleh tetangga-tetangganya dan sebagainya. Saudara bisa mengikuti berita ini. Tapi yang menggelitik, saya merenungkan peristiwa ini, ada dua hal penting yang masuk dalam perhatian saya atau perhatian kita sekalian. Yang pertama adalah bahwa itu rumah mewah sampai sangat tidak terawat. Dan bahkan selama diperkirakan 11 tahun itu, Tiko dan ibunya ini tinggal di rumah mewah itu dengan tidak ada air bersih dan listrik. Saudara bisa bayangkan bagaimana hidup seperti itu. Nah, itu yang menjadikan sekarang ini dibuat berita sedemikian rupa. Nah, memang kalau berita-berita yang akhirnya, saudara kalau melihat di YouTube itu hati-hati, ada berita-berita yang ditambah-tambahi semacam itu ya. Dan akhirnya malah jadi tambah rame. Dan kemudian memunculkan kerawanan-kerawanan sebetulnya. Ya, baik kerawanan dari pembuat berita itu sendiri maupun kerawanan bagi keluarga yang bersangkutan. Ya, karena ada berita-berita yang menurut saya namanya tidak benar seperti itu. Jadi harap hati-hati. Tapi kalau yang menjadi fakta, peristiwa itu ada yang jelas. Dan saya mengikuti sampai hari ini, yang ingin saya ketengahkan untuk dicermati adalah fakta yang ada saja. Faktanya bahwa anak itu memang benar selama 11 tahun merawat ibunya di rumah mewah tanpa listrik dan tanpa air bersih. Nah, kemudian orang tuanya sudah berpisah. Nah, itu makanya judul dari renungan hari ini adalah renungan dari kasus Tiko. Atau membacanya nggak ngerti, Tiko atau Tiko ya. Tiko saya kira ya. Renungan dari kasus Tiko. Nah, kalau kita renungkan, maka saya mendapati ada dua hal yang menarik ya. Yang pertama,
peristiwa itu terjadi karena ada perceraian, ya, karena ada kehancuran sebuah keluarga. Jadi perkawinan yang bermasalah itu mengakibatkan kesengsaraan yang melebar kemana-mana, saudara. Nah ini bagian pertama yang menarik, yang perlu kita cermati. Karena pada akhirnya nanti kedua belah pihak keluarga, baik keluarga almarhum ayahnya yang di sana disebutkan bernama Pak Herman Muji Susanto, maupun keluarga Ibu Eni itu kemudian ada saling menyampaikan pernyataan-pernyataan yang itu menimbulkan hal yang rawan, ya rawan, saudara. Seperti itu. Jadi sekali lagi yang pertama adalah perkawinan yang bermasalah itu mengakibatkan kesengsaraan yang melebar kemana-mana. Jadi kalau perkawinan bermasalah itu sampai anak cucu gitu, saudara ya. Nah, yang saya maksudkan ini pengaruh buruk, saudara ya, mengakibatkan kesengsaraan gitu sampai ke anak cucu, bahkan juga sampai saudara dan seterusnya itu. Nah, kemudian yang kedua yang menarik perhatian adalah ketekunan seorang yang masih kanak-kanak yang merawat orang tuanya, padahal orang tuanya itu menderita gangguan kejiwaan atau disebutkan ODGJ. ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini menarik. Makanya kalau ini dikupas di satu kali doa malam sepertinya terlalu panjang. Saya ingin mengajak saudara merenungkan ini peristiwa atau kabar yang terjadi, yang viral di sekitar kita. Mari kita sebagai orang beriman merenungkannya. Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini. Saudara, sejak kemarin dulu kita mencermati hal-hal ini ya. Bahkan banyak banjir, sempat kita renungkan bagaimana kalau dari sisi firman Tuhan kita bersikap dan seterusnya. Nah, sekarang mencermati kisah ini, saudara, saya diingatkan kepada lembaga namanya perkawinan. Kenapa kesengsaraan itu bisa terjadi sampai sedemikian rupa ya. Sampai waduh dikisahkan perjuangan anak umur 12 tahun. 12 tahun itu diperkirakan waktu itu kelas 1 SMP ya. Sampai akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, tapi anak ini kemudian merawat ibunya yang semakin lama semakin serius sakitnya. Kalau tadinya itu hanya gejala, masih bisa berjualan, masih bisa mencari nafkah, itu pada akhirnya yang harus mencari nafkah juga si anak ini, dan bahkan dibantu oleh tetangga-tetangganya menghadapi perjuangan hidup. Nah, ini sebuah penderitaan yang panjang dan pada akhirnya justru menimbulkan ketidakbaikan dan ya tadi melebar kemana-mana, saudara. Itu akibat dari perkawinan yang mengalami kehancuran. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan yang tadi kita baca, itu berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Saudara, saya mencatat kata penuh hormat, ya. Penuh hormat itu ada beberapa terjemahan yang bisa kita teliti. Di dalam bahasa Inggris King James Version disebut honorable tulisannya ya, honorable. Dan dalam bahasa Jawa ajenono, penuh hormat. Saya rasa cukup jelas lah. Kata penuh hormat itu sendiri. Jadi perkawinan itu harus dihormati. Gitu. Nah, sayangnya pada zaman ini ada banyak orang, bahkan orang-orang beriman, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman Kristiani, tetapi kurang menghormati lembaga perkawinan. Buktinya orang kawin cerai di lingkungan umat Tuhan itu juga ada dan banyak itu. Nah, apapun alasannya, saudara, apapun alasannya. Minta maaf, saya berkata seperti ini bukan berarti tanpa dasar, ya. Saya oleh anugerah Tuhan bukannya 1-2 kali
ikut mendampingi dan menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perkawinan itu, saudara ya. Apapun alasannya, kalau suami istri sampai bisa bercerai, itu mereka sebetulnya dipastikan sudah tidak mentaati firman Tuhan. Dari sisi rohani, entah salah satu atau dua-duanya, itu dipastikan adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena kalau memiliki rasa takut akan Tuhan, itu perceraian itu tidak terjadi. Saya bisa mempertanggungjawabkan pernyataan saya ini, saudara ya. Bahkan ketika didiskusikan atau didebat orang, saya berani. Ada orang yang mengatakan, loh ya, perkawinan itu segi-seginya banyak. Ada yang berkata bahwa, ya bagaimana mau tidak cerai, orang yang satu menganiaya, dan seterusnya seperti itu. Lalu bagaimana tidak cerai kalau ditinggal selingkuh, dan sebagainya gitu. Jadi perkawinan menjadi neraka. Nah pertanyaannya, perkawinan itu bisa menjadi neraka, siapapun bisa mengalami ini. Itu karena apa? Karena tidak ada rasa takut akan Tuhan pasti. Kalau dua-duanya ada rasa takut akan Tuhan, saudara-saudara, itu pengalaman banyak orang, bukan hanya pengalaman saya, tapi pengalaman banyak pasangan, itu tantangan-tantangan bisa dihadapi kok. Bisa dihadapi. Tapi dengan kedua suami istri itu memiliki rasa takut akan Tuhan dan menjalankan kehidupan perkawinannya itu berdasarkan kasih kepada Tuhan dengan sendirinya, juga dengan dalil-dalilnya Tuhan, dengan rumus-rumusnya Tuhan, dengan hukumnya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu. Nah, saya tidak tahu yang terjadi kepada kasus yang sedang kita cermati sehingga memantik kita untuk merenungkan hal ini keluarganya seorang anak yang namanya Tiko ini. Apakah seiman dengan kita atau enggak, tapi saya ingin berbicara mengenai masalah perkawinan pada umumnya. Kalau perkawinan pada umumnya malah lebih ngeri lagi. Perceraian itu wah luar biasa. Luar biasa perceraian itu. Saya diberitahu di daerah saya tinggal, yang sekarang ini sebagian besar waktu saya ada di kota di mana saya tinggal itu, dikatakan perceraian tahun-tahun ini meningkat. Wah, kenapa bisa begitu itu, saudara? Dan ini ternyata juga terjadi bukan hanya sekali lagi di lingkungan orang yang tidak beriman, tapi juga di lingkungan orang-orang yang memiliki iman Kristiani. Nah, yang semacam ini, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan. Mari kita cermati, dikatakan bahwa orang harus penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi lembaga perkawinan itu harus dihargai. Dan kalau orang sudah menikah dengan lembaga perkawinan yang baik, dengan cara-cara perkawinan yang baik, maka itu harus dipelihara. Nah itu, kalau dipelihara dan memiliki keluarga yang baik, maka perkawinan itu bisa menjadi surga. Tapi perkawinan bisa menjadi neraka kalau di situ tidak ada Tuhan. Ya, tapi kalau dua-duanya suami dan istri itu memiliki rasa takut akan Tuhan, maka dalam hidup perkawinannya yang dipakai dasar juga adalah Tuhan. Kalau secara iman Kristiani, orang sering mengatakan perkawinan bisa menjadi baik kalau Yesus Kristus bertahta di tengah-tengahnya. Yesus Kristus ada dalam keluarga itu, dalam perkawinan itu. Jadi saudara, ini bagian pertama yang kita renungkan dari kasusnya Tiko yang sedang viral ini ya. Nah, yang kedua besok akan kita perhatikan ketekunan seorang yang masih kanak-kanak yang merawat ibunya yang adalah ODGJ ya, sedang menderita kejiwaan. Ini ada nilainya tersendiri, tapi tidak menjadi satu di renungan malam hari ini. Renungan malam hari ini tentang perkawinan dulu, mengenai nilai yang dapat kita serap, saya ketengahkan dalam kasus ini adalah
Merencanakan, merawat, dan mengembangkan perkawinan adalah keharusan, bahkan kewajiban. Kewajiban itu lebih dari keharusan, toh, wajib itu ya. Sebab jika mengalami kehancuran akan menyengsarakan banyak orang. Saya ulangi, merencanakan, merawat, dan mengembangkan perkawinan adalah keharusan, bahkan kewajiban. Sebab jika mengalami kehancuran akan menyengsarakan banyak orang. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian, dan kita akan melayani Tuhan dengan doa syafaat dan juga nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirimkan kepada kita untuk didoakan, terutama adalah saudara kita yang sangat membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Beberapa ada di rumah sakit, beberapa masih mengalami melaksanakan terapi kesehatan, dan yang sangat mengandalkan Tuhan. Kita mendukung mereka dengan pelayanan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan malam hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kami boleh cermati sehingga semuanya bisa menjadikan bahan yang baik untuk kami merenungkan, kami mencermati, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami boleh membawa hidup kami sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan memberkati firman-Mu, menjadikan pelita bagi jalan kami dan terang bagi hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, terutama di tempat kami tinggal. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan perkawinan-perkawinan yang ada, khususnya bagi orang-orang beriman. Kami menyerahkan supaya Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, sehingga kami dapat diteladani oleh orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa kepada Tuhan. Kami doakan terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Henry Dwi Laksono di Salatiga yang sedang dirawat di Surakarta, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati yang ada di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesembuhan sempurna. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan selain kesembuhan, yaitu saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, mohon Tuhan yang memberkati sehingga dapat kami sempurnakan. Terima kasih, kami menyerahkan bahkan juga semua yang kami kerjakan dalam pelayanan, baik onsite maupun online. Tuhan memberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dengan ini, Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian.
Dan kembali kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Setiap hari Senin sampai Sabtu juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi. Ya, itu jam-jam live streaming kami. Sedangkan saudara tetap bisa menikmati renungan yang ada ini, yaitu di setelah tayang tentu saja, saudara-saudara sekalian. Jadi kami tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kalau saudara mengikuti setelah tayang. Yang dapat kami jawab adalah yang sedang tayang bersama dengan kami. Karena itu usahakan saudara-saudara sekalian dapat mengamati dan mengikuti doa malam ini, yaitu pada waktu tayang, saudara sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami, dan kami sangat mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan subscribe yang belum memberikan subscribe, maupun Bapak Ibu, saudara sekalian yang menyampaikan dukungan-dukungan yang lain. Kami tetap mengharapkan paling tidak dukungan doa dari Anda sekalian, dan saudara sekalian, kami sangat menghargai hal-hal yang sudah Anda berikan kepada kami. Dan untuk malam hari ini, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.